Calon Presiden nomor urut 3 yang juga politikus PD Perjuangan Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Gayung bersambut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga merespon positif usulan hak angket ini. Namun belum ada ketegasan sikap dari partai-partai pendukungnya. Rapat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Gedung High-End Jakarta Pusat Kamis siang itu dilanda kebingungan. Rapat yang digelar sehari setelah pemungutan suara pemilu 2024 menyisipkan pertanyaan terkait langkah selanjutnya Ganjar Mahfud yang kalah telak dalam hitungan cepat beberapa lembaga survei. Menurut sumber CNN Indonesia yang mengikuti rapat, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung langkah untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Di rapat itu, Ganjar menganalogikan situasi saat ini dengan pemilu 2009. Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri maju menjadi calon presiden bersama Prabowo Subianto dengan akronim Megapro. Partai Demokrat saat itu menghabisi kandang banteng di hasil suara pemilu 2009. PDIP menyimpulkan terjadi kecurangan. Dalam rapat itu, Megawati tampak emosional dan merasa apa yang terjadi pada pemilu 2024 mirip dengan pemilu 2009. Megawati memberi lampu hijau. Dia mengusulkan TPN mengumpulkan data kecurangan dan anggota fraksi Komisi 2 DPR membawa pembahasan secara terbuka di rapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Opsi untuk membawa pembahasan secara terbuka di Komisi 2 DPR dikonfirmasi Ganjar. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Opsi lainnya, usulan hak angket dan hak interpelasi. Opsi kedua ini yang kemudian bergulir dan disambut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menilai opsi mendorong hak angket di DPR akan mudah bila fraksi terbesar di DPR, yakni PDI Perjuangan, bergabung dengan partai pengusung dirinya, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Anies mengaku siap bersama-sama berjuang dengan kubu Ganjar Mahfud untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari kecurangan pemilu 2024. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Meski Ganjar dan Anies sudah sepakat terkait hak angket, namun tampaknya parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung Ganjar Mahfud maupun koalisi perubahan belum satu suara. Berbeda dengan PDI Perjuangan, P3 sebagai partai yang punya kursi di DPR masih mengkaji usulan tersebut. Sementara di koalisi perubahan, Nasdem dan PKS belum bersikap dan masih akan membahas usulan hak angket. Tim Liputan CNN Indonesia.
Rencana ajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh PDIP kini terus bergulir. Setelah sebelumnya disebut telah mendapatkan lampu hijau dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kini menarik apakah semua komposisi dari paslon 3 dan juga 01 akan solid mengusung ajuan ini di parlemen. Apalagi pasca pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama adalah Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, kemudian adalah Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, dan juga analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Malam. Alhamdulillah Selamat baik, malam. selamat malam Bang Bram. Selamat malam, alhamdulillah dalam kabar baik semuanya. Saya langsung saja ke Pak Komar terlebih dahulu. Jadi Pak Komar, kalau tadi dalam paket berita statement Pak Ganjar mengatakan ada dua opsi, yang paling dekat adalah raker. Jadi sebetulnya yang prioritas mana? Raker dulu di Komisi 2 atau kemudian ya sudah hak angket saja begitu? Ya, raker itu kan sebenarnya mekanisme biasa saja di DPR. Kapan saja kalau mau buat raker bisa dilakukan. Tapi sekarang kan DPR belum masuk reses ya. Saya sendiri sekarang masih ada di Dapil di Papua ini. Jadi perkembangan di Jakarta saya belum terlalu ikut baik karena masih mengawal proses perhitungan suara ini kan belum selesai di tingkat kabupaten juga. Baik Pak Komar, berarti artinya kalau mau hak angket itu berarti masih jauh dong ya, raker saja itu masih sulit apalagi dengan masa reses dan masih banyak kemudian anggota DPR hari ini yang juga masih mengikuti proses penghitungan suara begitu. Ya yang pertama sekarang kan kita masih reses, jadi belum masuk reses. Kalau masuk reses kemungkinan raker bisa saja dilakukan, teman-teman bisa diusulkan. Tapi kalau saya pikir kalau urusan raker, rapat kerja ya kapan aja bisa diundang KPU Bawaslu itu untuk rapat itu. Oke, berarti kalau ini dilihat sesuatu yang lebih dianggap penting ya mungkin lebih lewat hak angket kali ya. Oke, berarti belum dalam waktu dekat itu begitu tentu ya. harus konsolidasi partai-partai pengusung dulu karena kan harus ada komando dari pimpinan-pimpinan partai pengusung kan. Pak Komar, sebelum saya konfirmasi ke arah sana soal konsolidasi minimal pada koalisi paslon Anda begitu, saya ingin tanyakan dulu, benarkah kemudian informasi soal lampu hijau dari Ketum Anda Bu Mega ini sudah diberikan soal rencana atau ajuan hak angket ini? Nah itu yang saya sampaikan tadi, saya dari hari pencoblosan sampai hari ini saya masih ada di Papua. Artinya untuk pengurus DPP belum ada komunikasi soal itu begitu ya, Pak Komar ya? Saya belum tahu ya, karena saya masih di Jayapura sampai sekarang. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Taslim kalau begitu. Pak Taslim, ini kemudian Capres Anda kemarin sudah menyatakan itu hal yang baik, apalagi kemudian diajukan dengan partai yang memiliki anggota terbanyak hari ini di DPR, yaitu PDIP begitu. Tapi kemudian yang menyatakan adalah seorang Anies Baswedan. Tapi di sisi lain, beberapa hari yang lalu, Ketum Anda, Surya Paloh, sudah bertemu dengan Jokowi. Ini akhirnya publik kan melihat dua hal yang berbeda begitu. Bagaimana publik bisa membaca apa yang terjadi dengan timeline berdekatan ini begitu, Pak Taslim? Ya, jadi bertemu itu kan Pak Surya dengan Pak Jokowi kan di banyak kesempatan sekali bertemu biasa, dan itu kita menghormati undangan seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Pak Surya datang dan itu tidak mengganggu mekanisme apapun. Yang dikatakan Pak Anies, kesiapan kami memang koalisi 01, koalisi perubahan solid. Sampai sekarang solid. Dan ketika menyatakan itu, beliau juga kan didampingi oleh Pak Muhaimin, Ketua Umum PKB. Jadi saya mau tegaskan pada kesempatan ini, kami siap bersama-sama penggagas PDIP untuk memulai mekanisme hak angket. Hak angket itu kan sebuah hak konstitusional biasa. Sebuah hak konstitusional biasa, dan besok sore di Nasdem akan ada pertemuan 3 sekjen. Saya, sekjen PKB dan sekjen PKS, kita pada prinsipnya untuk mendapatkan keadilan, kita siap berteman dengan siapapun. Untuk mendapatkan kebenaran, kita siap bersama kepada siapapun. Tidak terbatas kepada Pak Komarudin, kepada yang lain juga. Sepanjang dia beritikat baik
untuk ingin menegakkan kebenaran, kita siap bersama-sama. Pak Taslim, tapi kalau kemudian ada publik yang meragukan karena sudah ada pertemuan terlebih dahulu, kalau beberapa analis mengatakan ini pertemuan mendahului begitu sebelum akhirnya ada komunikasi antar elit partai. Ini bagaimana kemudian Nasdem menjawab itu, jangan-jangan nanti cuma Anies, PKB dan PKS begitu, Pak Taslim? Silakan saja orang menafsirkan macam-macam, tapi kita juga tahu track record seorang Surya Paloh. Kalau kita ingin bersama-sama sejak awal kita sudah di koalisi pemerintahan. Kita yang paling enak posisi kita. Tapi kita memilih jalan terjal, memilih kebenaran, memilih perubahan karena kita sadar rakyat membutuhkan itu. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kami bertiga Nasdem, PKB dan PKS siap. Sekarang pertanyaannya adalah Pak Ganjar itu yang pegang palu sidang bukan Pak Ganjar kan, yang pegang palu sidang Ibu Puan. Itu juga soal. Jadi kita siap saja dan kemarin kita juga sudah siapkan data-data. Jadi ketika Pak Anies mengatakan kita siap mensuplai data, data kita sudah terverifikasi dan sudah terkelompok-kelompok demikian. Oke, baik. Saya konfirmasi lagi kalau begitu ke Pak Komar. Kalau mau dibuat tim kerja sambil mengupayakan pengumpulan tanda tangan hak angket pun kita siap mulai besok. Oke, baik. Tapi kalau Anda katakan palunya bukan di seorang Ganjar Pranowo, begitu saya tanyakan ke Pak Komarudin. Jadi artinya ini hanya kemudian yang disampaikan Pak Ganjar, atau sebenarnya sudah kesepakatan paling tidak dari partai Anda begitu, Pak Komar? Tadi saya sudah ngomongkan, saya sampai hari ini masih ada di Papua sejak pencoblosan sampai hari ini. Jadi saya tidak mau spekulasi sesuatu yang saya tidak tahu. Oke, tapi Anda juga sebagai anggota Komisi 2 artinya ketika nanti sudah kembali ke Jakarta, ketika ada usulan ini ya siap dilakukan begitu ya? Ya pasti, saya siap saja. Ini kan urusan kita baik di paslon 3 maupun 1, kita urusannya bukan sekedar pemilu dan merebut kekuasaan, tapi proses itu harus melahirkan demokrasi yang bermutu, berkualitas. Demokrasi, reformasi ini kan lahir di atas pengorbanan manusia, darah, air mata, harta benda manusia. Oleh karena itu dari waktu ke waktu harus lebih baik. Saya selalu sampaikan, termasuk Jokowi itu lahir dari rahimnya reformasi. Kalau tanpa reformasi, Pak Jokowi sampai hari ini bukan siapa-siapa. Baik. Pak Komar, berarti itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Oke, berarti kalau Anda katakan Anda masih di Papua yang pencoblosan, berarti artinya pun soal informasi bagaimana koalisi Anda sendiri menanggapi hal ini? Apakah kemudian P3 juga sudah memberikan lampu hijaunya begitu sama dengan Bu Mega? Nah, itu yang tanya ke P3, tadi saya sudah sampaikan. Kan? Oke, baik. Saya dipaksa untuk menjawab sesuatu yang saya tidak mengerti. Baik, kalau begitu saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Saya ingin bacaan Kang Ujang terlebih dahulu, Kang. Ini kalau bicara soal, ya kita lihat track record, polanya begitu, mana yang kemudian mungkin untuk bersama dengan PDIP dan hak angket ini, Kang Ujang? Ya, kalau saya mengamati tadi yang dinyatakan oleh Bang Herbawi Taslim ya, bahwa Nasdem konsisten katakanlah di jalur itu ya, di jalur untuk mengusung hak angket, ini menarik. Cuma persoalannya apakah daya tahannya PKB itu cukup kuat untuk bisa mendorong hak angket itu? Pasti nanti di tengah jalan juga akan dibredel gitu, akan dikerjai terkait dengan persoalan hukum, ketua umumnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu P3 juga di 03 juga posisinya agak lemah. Ini terancam tidak masuk ke Senayan begitu. Itu juga menjadi rawan ditekan oleh kekuasaan sehingga belum tentu juga untuk bisa mendorong hak angket. Jadi dalam konteks itu ya mungkin kalau tadi Nasdem oke, lalu mungkin PKS juga oke, tapi saya tidak yakin dengan PKB. Kenapa? Ya karena PKB itu mudah ditekan sehingga ke depan juga belum tentu juga bisa kencang untuk mendorong hak angket itu. Jadi kalau dalam konteks konfigurasi seperti itu, apakah PDIP mendorong? Ya kita lihat saja nanti, karena baru Pak Ganjar ya, elit PDIP yang lain belum mengatakan. Artinya petinggi PDIP yang struktural itu belum menyatakan secara resmi apakah mendukung hak angket atau tidak. Ini menjadi penting. Karena kalaupun misalkan PDIP punya sikap yang jelas untuk mendorong hak angket, maka saya melihat konfigurasinya ada 3 ya yang mungkin akan mendorong hak angket itu, PDIP,
lalu ada Nasdem, lalu ada PKS. Dan dalam konteks PKB, saya tetap walaupun tadi kita melihat menyaksikan Pak Anies didampingi Cak Imin, tapi dalam konteks proses dorongan hak angket itu, saya melihatnya yang paling rawan juga PKB. Pasti akan ditekan, pasti akan dikerjai dalam konsep tahapan untuk membangun hak angket yang kuat itu. Karena bagaimanapun kubu yang lain, kubu koalisi pemerintah kan tidak mau jebol juga, tidak mau kecolongan juga, pasti punya daya tahan yang kuat untuk bisa memblok hak angket ini. Oke. Karena ini kan persoalan politik, jadi persoalan politik pasti akan dibalas dengan persoalan politik pula. Kang Ujang, berarti sejauh ini Anda melihat ya dua partai ini ya yang kemudian memiliki celah begitu untuk tidak solid, yaitu PKB dan juga P3 berdasarkan analisa Anda tadi begitu ya? Ya, Nasdem walaupun DNA-nya DNA kekuasaan, tapi kita bisa lihat ya tahan uji dalam konteks yang lalu bisa mencalonkan Pak Anies dengan ujian misalkan menterinya juga tanda petik ya dikerjai oleh proses hukum 2 gitu, itu juga bagian daripada untuk mengusung konsep perubahan. Oleh karena itu ada harga yang harus dibayar juga ketika mendorong hak angket itu, saya meyakini itu. Dan dalam konteks tadi yang sangat jelas, sangat clear dinyatakan oleh Bang Taslim bahwa Nasdem akan mendorong itu, saya meyakini mungkin. Tetapi tadi PKB saya agak ragu, P3 juga agak ragu, jadi yang mungkin akan keras mendorong bisa jadi PDI, Nasdem dan PKS. Tetapi sekali lagi tadi PDIP pun kita belum mendapatkan jawaban dari Bang Komarudin begitu. Baik, saya konfirmasi dulu ke Pak Taslim yang katanya besok ada pertemuan 3 sekjen begitu. Jadi bagaimana ini diragukan salah satu anggota koalisi Anda begitu Pak Taslim? Ini kan proses politik. Kami tetap solid. Besok kami makan malam sambil bertemu dan kita biasa hampir setiap minggu rapat. Sejauh ini kita masih semua yang saya katakan tadi, kita ingin bersekutu dengan semua orang yang beritikat baik untuk menegakkan kebenaran di Republik ini. Apapun latar belakangnya. Ini momentum yang baik, it's time untuk perubahan. Salah satu sekarang perubahan kita adalah mengejar kebenaran. Kita menguji semua laporan-laporan daerah, kita menguji semua omongan-omongan orang di luar tentang ketidakjujuran, tentang segala macam pelanggaran, kita akan uji. Nah, angket itu salah satu forumnya. Itu forum konstitusional yang nanti kita akan memaksimalkan itu. Oke, jadi pertemuan 3 sekjen esok hari ini memang fokus pada soal hak angketnya atau kemudian masih fokus soal kecurangan yang nanti akan dibawa ke MK begitu, Pak Taslim? Besok itu agenda kita yang pertama kita mensimulasi data kita masing-masing yang kita sudah verifikasi. Kita rapat bersama tim masing-masing. Sebagai bagian dari persiapan kita yang dikatakan Pak Anies itu, kita punya data. Kita mau mensuplai panitia angket. Jadi pertemuan itu lebih kepada sinkronisasi, tabulasi terhadap dokumen-dokumen yang kami terima dari daerah, kesaksian-kesaksian, semua besok kita akan sisir satu demi satu. Oke, jadi artinya untuk menjadi sebuah bahan yang berguna bagi panitia angket. Nah, kita sekarang menunggu, ya memang sekarang lagi reses, tapi sebenarnya gerakan-gerakan menuju ke arah sana sudah bisa dipersiapkan. Oke, jadi tinggal nunggu inisiatornya begitu ya? Artinya koalisi Anda 3 partai ini akan siap? Seperti yang dikatakan Pak Anies, kita menunggu langkah lebih maju dari pernyataan Pak Ganjar. Oke, baik. Saya ke Pak Komar lagi begitu. Walaupun saya tahu Anda mengatakan belum mengetahui banyak dinamika di Jakarta begitu, tapi dengan vibe seperti ini, kondisi seperti ini, mana yang lebih mungkin cepat terjadi? Artinya, apalagi tadi Koalisi Perubahan sudah mengatakan kesiapannya dari 3 partai, atau kemudian ya dari internal koalisi Anda terlebih dahulu dirapatkan barisannya, Pak Komar? Saya kira kan Pak Ganjar itu diusul oleh PD Perjuangan, oleh P3, oleh Perindo. Jadi kalau dia sudah ngomong gitu, paling tidak pasti ada koordinasi di level pimpinan koalisi ada itu. Nah, kalau itu sudah jalan, ya tentu, kalau tadi saya sampaikan, kita kejar pemilu ini bukan sekedar untuk mencari kekuasaan, tapi bahwa ada banyak hal yang sekarang
persoalkan di publik tentang pemilu yang tidak adil, tidak jujur, baik kalau itu harus dibuktikan di lembaga peradilan maupun di DPR. Di peradilan kan kita sudah tahu bagaimana modelnya MK seperti itu. Jadi bukan kita pesimis, tapi nah kalau begitu ya ruang di DPR ya terbuka bisa dilakukan. Oke, Pak Komar, tapi kalau tadi Kang Ujang mengatakan ada khawatiran ditekannya lewat P3 ini yang terancam tidak lolos, itu bagaimana kemudian koalisi Anda melihat itu? Saya kira ke P3 sekarang dari riset survei segala macam kan sudah memenuhi syarat itu. Jadi kalau mau ditekan, mau dibuat tidak lolos itu bukan untuk membantu, tapi biar masalah bangsa ini semakin rumit itu. Oke, jadi optimisme itu masih ada begitu ya? Ya, kalau PSI-nya yang dipaksakan untuk lolos, itu yang menjadi masalah. Kalau P3 sudah lebih dari, kalau P3 tidak lolos berarti nomor 2 juga tidak lolos, kan begitu. Baik, oke. Oke, saya akan tanyakan. Surveinya sudah lebih dari. Ya. Siap, oke. Saya akan tanyakan bagaimana kemudian pembacaan itu dari Kang Ujang, termasuk soal ketika hari ini AHY sudah dilantik menjadi menteri, artinya Demokrat sudah merapat ke pemerintahan, bagaimana kemudian komposisi di DPR bisa terpetakan oleh adanya beberapa kejadian terjadi beberapa hari ini. Tapi jangan langsung dijawab, Kang Ujang, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih akan melanjutkan dialog dengan tema Ganjar Anies sepakat hak angket. Apakah partai pendukung juga setuju? Kami masih dengan 3 orang narasumber. Namun sebelum saya ke para narasumber, kita dengarkan terlebih dahulu statement dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto terkait dengan hak angket. Berikut ini. Ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya itu nanti dulu ya, itu kita kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman, ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi juga menyampaikan menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, menyampaikan surat menolak ya, pemilu. Saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa. Oke, saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Termasuk mengomentari yang tadi, Kang Ujang. Jadi kalau P3 itu bukan, kalau ditekan bukan untuk hak angketnya begitu. Dan termasuk yang tadi, jawaban dari Menko Polhukam yang baru, di sampingnya ada AHY yang juga ketum Partai Demokrat, ini menarasikan begitu, kalau ada hak angket berarti tidak kondusif begitu. Bagaimana komentar Anda? Ya, intinya kalau versi pemerintah tentu yang dijaga adalah stabilitas, keamanan dan politik. Ya tentu kalau bicaranya pemerintah tadi tidak ingin ada kegaduhan gitu di parlemen. Dugaan saya kalau hak angket itu dianggap ada kegaduhan kan di parlemen itu. Tetapi ya apapun itu, ya hak angket itu kan hak konstitusional ya, yang dilakukan oleh para anggota DPR, termasuk Nasdem katakanlah yang menjadi salah satu inisiator. Nah dalam konteks itu saya melihat ya kalau kita bicara pemerintah ya tadi, tidak maulah ada hak angket itu karena pasti menganggap bahwa itu adalah politik dan akan terjadi kegaduhan. Saya melihat begini ya, dalam konteks tadi pernyataan Pak Hadi Cahyanto, ya hati-hati betul ya, karena pemilu kita aman damai gitu, tertib, walaupun tadi diduga ada tuduhan-tuduhan, ada dugaan kecurangan yang harus dibuktikan oleh partai-partai yang kalah ya, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Silakan kan ada perjuangan jalur politik, yaitu di parlemen, ada jalur juga jalur hukum di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Pasti semuanya akan ditempuh jalur itu. Namanya juga perjuangan politik, harus dilakukan dan harus dikawal ya hingga akhir begitu. Oke, tapi dianggap tidak kondusif itu bagaimana, Kang? Artinya kan ya harusnya konstitusional begitu jalur-jalur yang sudah Anda sebutkan tadi. Ya tinggal nanti adu kekuatan saja. Ada kekuatan konfigurasi, misalkan siapa yang mendukung hak angket kan begitu. Apakah PDIP mendukung, lalu ada Nasdem, ada PKS, lalu misalkan PKB mendukung tidak, lalu apakah P3 mendukung tidak. Dan saya meyakini ya, kan banyak kejadian-kejadian di masa yang lalu ketika berhadapan dengan pemerintah juga cenderung dikerjai gitu loh. Cenderung dicari-cari kesalahannya. Ini punya daya tahan seperti itu tidak.
kita melihat misalkan dulu Golkar juga sama, dikerjai dipecah gitu. P3 juga dikerjai dipecah. Oke. Partai berkarya juga banyak Kang. hal yang ketika ya Tadi gimana? Pak Komar dengan Pak Taslim sudah meyakinkan masing-masing koalisinya. Pak Taslim dengan PKB-nya mengatakan ya tetap solid. Pak Komar mengatakan P3 ya ditekan tetap solid begitu. Nah itu bagaimana kemudian narasi itu bertabrakan rasanya? Ya bagus-bagus saja kalau soliditas itu terjadi, artinya kan akan adu kekuatan di parlemen. Tetapi tadi saya meyakini ya berdasarkan kejadian-kejadian yang ada dan berdasarkan mohon maaf ya ada tanda petik ya kasus-kasus yang menimpa partai-partai itu untuk mudah dipatahkan gitu. Kecuali partai yang memiliki daya tahan yang kuat. Misalkan PDIP punya daya tahan yang kuat, Nasdem juga punya daya tahan yang kuat. PKS juga punya. Apakah PKB punya daya tahan dan kuat termasuk P3? Saya tidak meyakini itu gitu loh. Oke. PKB mohon maaf ya ada audit terbaru gitu kerugian negara 17 miliar lebih yang menimpa ketua umum juga bisa menjadi alat sandra. Itu yang menjadi persoalan menurut saya secara objektif. Oke. P3 juga menurut saya akan mudah juga untuk dipatahkan dalam konteks tekanan politik itu gitu. Oke. Kekhawatiran itu tetap ada begitu ya. Baik, oke. Saya minta komentar dari Pak Komar terlebih dahulu. Pak Komar, kalau dikatakan pemerintah jadi hak angketnya nanti dulu. Yang penting kondusif dulu nih. Komentar Anda seperti apa? Dulu zaman Pak Harto itu diutamakan itu kondusif, sampai dibuat tekanan dengan segala macam. Tapi kondusif bagi yang merasa menang, berkuasa. Kalau orang dirugikan, masa mempersoalkan dalam koridor peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi itu tidak kondusif gimana sih? Ya, itu proses demokrasi normal-normal saja itu, pro kontra itu hal yang wajar saja. Apalagi proses itu dilakukan secara konstitusional. Orang melanggar konstitusi saja kemarin menjadi wakil presiden tidak dianggap masalah. Kok sekarang ketika kita mau melihat proses yang tidak benar dianggap itu mengganggu negara yang benar saja. Saya kira itu karena Pak Menko Polhukam baru dilantik, jadi belum banyak mengikuti proses ini dengan baik, jadi masih hati-hati memberi jawaban. Tapi saya kira kalau tindakan ini diambil bukan berarti kita merongrong keamanan ketertiban negara itu. Oke, baik. Nah ini saya masuk di soal ketika hari ini Ketum Partai Demokrat AHY dilantik sebagai menteri begitu. Jadi artinya konfigurasinya ini sudah berubahkah di parlemen? Karena kami publik melihatnya loh ini pelantikan belum, periode yang baru belum, tapi komposisinya kok sudah berubah gitu. Saya ke Pak Komar terlebih dahulu. Saya kira itu realitas politik hari ini ya, karena kemarin beberapa waktu lalu Demokrat kan belum mendukung resmi ada dalam satu koalisi yang mendukung pemerintah. Hari ini koalisi di Prabowo Gibran adalah koalisinya Pak Presiden itu loh, Pak Jokowi. Jadi wajar saja kemudian Pak Jokowi membagi-bagi kekuasaan untuk menjadi alat perekat koalisi itu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa di situ. Oke, tapi artinya realita itu akan segera tergambar begitu ya di parlemen, Pak Komar? Bukan realita itu segera tergambar, lagi tergambar. Sedang. Persoalannya apakah yang dikasih menteri begitu lalu serta-merta ada masalah proses politik di DPR semua koalisi itu bersatu mendukung Pak Jokowi. Saya belum terlalu percaya juga itu. Nah, oke, baik. Saya ke Pak ketika kalau ketekanan publik semakin kuat, dunia kampus semakin bergerak, saya kira DPR juga banyak perubahan akan terjadi di sana. Oke, baik. Kita akan lihat. Saya ke Pak Taslim terlebih dahulu. Pak Taslim, bagaimana komentar Anda? Apalagi setelah ketemu dengan Pak Jokowi kemarin ketum Anda. Jadi ini menjadi salah satu rayuan tidak untuk Nasdem juga bisa merapat pelan-pelan begitu Pak Taslim? Ya, jadi pertama sikap Nasdem itu, sikap politik Nasdem terhadap pemilu baru akan ditentukan dalam rapat setelah rekapitulasi manual KPU. Jadi kita tidak mau ikut terbius dengan quick count. Yang kedua juga sikap politik Nasdem sangat tergantung kepada hasil rapat kita bersama Pak Muhaimin dan koalisi. Yang ketiga yang selalu ditekankan oleh Pak Surya Paloh, Nasdem selalu mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Kalau kepentingan
kepentingan bangsa dan kepentingan Nasdem bertentangan, kepentingan Nasdem yang kita korbankan. Jadi sikap politik Nasdem jelas menunggu 20 Maret, menunggu setelah pengumuman verifikasi rekapitulasi manual. Karena itu yang sah menurut PKPU, bukan biusan quick count. Oke. Nah, bagi kami sekali lagi kami tegaskan, kami siap bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya etikat baik untuk menegakkan kebenaran. Oke. Resiko tentu ada. Tadi pernyataan Menko Polhukam yang baru itu kan ditafsirkan oleh Kang Ujang begitu. Tapi kalau saya menafsirkan, beliau akan tunduk kepada pernyataan Presiden. Pernyataan Presiden bilang hak angket itu hak konstitusional, itu biasa saja. Silakan jalan. Ya, mari kita jalan sama-sama. Kita kan mau mencari kebenaran. Supaya apa? Supaya kepemimpinan nasional dari hasil pemilu ini legitimate, tidak dipersoalkan. Setiap hari orang demo, kan kasihan juga negara ini. Oke, berarti setelah 20 Maret begitu ya, kami tentu publik akan melihat lagi bagaimana sikap masing-masing. Terakhir, saya ke Kang Ujang kalau begitu. Jadi Kang, dengan saya meminjam istilah dari Pak Komar tadi, sedang tergambar begitu peta hari ini. Apakah kemudian 20 Maret nanti petanya akan signifikan berubah atau hari ini yang ada akan sama dengan setelah 20 Maret? Kang Ujang, terakhir. Ya, kalau lihat dari perhitungan suara ya, saya sih melihat kalau Pilpres tidak akan jauh beda. Kecuali ada tadi ya pembuktian kecurangan misalkan di Mahkamah Konstitusi. Pertama itu. Yang kedua catatan saya di parlemen ya tergantung tadi adu kuat. Apakah memang PDIP, Nasdem, misalkan PKB, PKS dan PDIP itu habis-habisan mati-matian total untuk mendorong Nasdem. Itu akan mendorong hak angket. Itu akan lebih menarik. Tetapi kalau di tengah jalan lalu dipatahkan ya satu-satu, dipreteli satu-satu sehingga lemah, itu juga menjadi persoalan. Oleh karena itu kita sepakat untuk bisa menjaga bangsa ini, ya apapun persoalannya ketika di situ ada dugaan harus dibuktikan, harus diperjuangkan secara politik maupun secara hukum, agar semuanya memang kita punya kejelasan dalam konteks bernegara ini, ada keadilan, ada transparansi, ada perjuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kalah. Tetapi tadi dalam konteks mengajukan hak angket ya silakan, itu hak konstitusional. Tapi di saat yang sama ya kita berbangga bahwa Pilpres kita berjalan aman dan kita harus jaga bersama-sama baik dari pihak yang menang maupun yang kalah. Begitu Bang Bram. Oke, menarik. Paling tidak kita perhatikan dinamikanya paling tidak sampai nanti 20 Maret mana yang lebih kuat, pull faktor atau push faktornya begitu ya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Bapak-Bapak sekalian. Ada Pak Taslim, kemudian Pak Komarudin dan juga Kang Ujang Komarudin telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. Bang Taslim.